Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Baik, para peserta dari kajian bedah buletin kafah online yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah kita kembali bertemu dalam channel Medan Beriman dalam kajian buletin kafah, dan kali ini adalah edisi ke-443 bertepatan dengan tanggal 28 Zulqa'dah. Saat ini di edisi ini diluncurkan tahun 1947 Hijriah atau tanggal 15 Mei 2026. Adapun tema yang diangkat pada bedah buletin kafah ini adalah mengangkat tema jalan kebenaran itu hanyalah Islam. Tema ini diangkat berkaitan dengan kondisi kekinian dari politik Islam di tengah umat Islam, lebih tepatnya, baik itu di dalam negeri kita khususnya dan secara umum di umat Islam secara keseluruhan. Nah, Masyarul muslimin rahimakumullah, kita mulai saja. Hal ini menjadi tema kita diawali dengan adanya pernyataan dari Bapak Presiden Prabowo yang menegaskan bahwa beliau tidak gentar dengan segala macam bentuk komentar-komentar negatif. Negatif ini menurut dari beliau gitu. Tentang apa yang kemudian beliau tetapkan sebagai langkah-langkah ataupun kebijakan dari pemerintahan yang saat ini beliau menjadi pemimpinnya atau menjadi presidennya. Beliau mengatakan bahwa kita berada di jalan yang benar, bahwa rakyat harus sejahtera, dan ini disampaikan secara resmi, yaitu saat meresmikan Kampung Nelayan Merah Putih di Gorontalo pada bulan Mei lalu tanggal 9. Dan pernyataan senada ini juga pernah disampaikan oleh beliau pada saat tanggal berapa itu, tanggal 6 bulan 1, di kediaman pribadi beliau di Hambalang juga menyampaikan hal yang sama gitu. Dan tentang bahwa apa yang dia lakukan beserta beserta para pejabat-pejabat di pemerintahannya, bahwa apa yang mereka sudah lakukan ini sudah on the track, sudah memang sesuai dengan keharusannya, dan sudah menyatakan diri sudah berada di jalan yang benar dengan keberpihakan kepada rakyat. Dan keberpihakan ini dalam rangka untuk mensejahterakan rakyat. Nah, kenapa kemudian ada banyak kritik, ada banyak ejekan bahkan menurut beliau? Sebenarnya secara kaidah umum di dalam politik demokrasi, sebaik-baiknya pemerintah itu menjalankan pemerintahannya, tetap saja ada kritik karena oposisi itu akan selalu ada gitu. Walaupun ada oposisi yang murni, ada oposisi yang secara kebijakan politik, namun tetap saja ikut berpartisipasi di dalam sistem pemerintahan seperti di negara kita. Namun memang menjadi sebuah keniscayaan kritik itu akan tetap ada. Apalagi ternyata menurut banyak para pemuka masyarakat, apakah itu dalam segmentasi keilmuan
atau dalam segmentasi paham tentang ajaran agama, wabil khusus Islam, dalam ajaran Islam, banyak kebijakan yang kemudian dinilai tidak berkeberpihakan terhadap rakyat, termasuk di dalamnya dalam pandangan syariat Islam tidak berpihak kepada umat Islam, bahkan bertentangan dengan syariat. Sehingga memang banyak kebijakannya ini yang kemudian menuai kritik dari kalangan masyarakat, baik itu masyarakat secara umum maupun para tokoh-tokoh yang ada di tengah masyarakat. Nah, ini yang kemudian harus kita lihat, harus kita pahami, apakah ini sebatas sebatas pengejawantahan dari kebijakan yang menyimpang, artinya prakteknya menyimpang, atau memang kebijakan itu sendiri sudah salah gitu, bukan prakteknya yang kemudian salah, tapi kebijakannya yang kemudian memang sudah salah dari awal. Nah, maka kita harus melihat apa parameter dari kita sebagai umat Islam untuk mengukur, untuk menentukan apakah sebuah pemerintahan itu atau sebuah kekuasaan itu sudah berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya menurut Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah SAW. Karena tolak ukurnya kan jelas. Atiullah wa atiur rasulah wa ulil amri minkum, itu kan maknanya bahwa seorang penguasa atau yang kemudian disebut ulil amri itu dia memiliki syarat untuk taat kepada Allah dan Rasulnya dalam menjalankan kekuasaannya. Nah, ini poin pentingnya, bahwa yang disebut ulil amri adalah seorang penguasa yang berkuasa atas negeri kaum muslim, atas umat Islam, yang dimana dia menjalankan kekuasaannya itu sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Rasulullah, apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu standar kita. Sementara kemudian kita bisa melihat realitas hari ini bahwa aturan-aturan yang diterapkan di negeri-negeri kaum muslim, wabil khusus hari ini, adalah sistem ideologi kapitalisme sekuler. Ya. Ideologi kapitalisme itu ya sudah kita pahami secara garis besar bahwa kapitalisme ini kan memang berorientasi pada pencapaian materi, dan kemudian pendekatannya adalah pendekatan yang sekuler, yaitu pendekatan yang menafikan fungsi dari agama. Artinya agama itu tidak bahwa agama itu tidak mendapat porsi, tidak mendapat peran, tidak mendapat peran di dalam urusan kehidupan manusia, yang puncaknya nanti tidak akan mendapatkan peran dalam pemerintahan, dalam sistem kekuasaan. Maka wajar saja yang terjadi adalah kezaliman demi kezaliman yang diterapkan oleh penguasa karena tidak menerapkan aturan Islam. Sederhananya begini, sebaik-baiknya manusia, jika kemudian dia diberikan kesempatan untuk membuat aturan, maka pertama kali dia akan memprioritaskan dirinya untuk diuntungkan akan aturan itu. Itu sudah alamiah. Gitu. Baru dia urut kemudian siapa saja yang kemudian dapat menikmati dari kebijakan yang dia buat. Apalagi ternyata bahwa kemudian dia tidak independen. Ada yang lebih berkuasa lagi di atasnya, yang sangat boleh jadi orang-orang yang di atasnya itulah yang membuat dia bisa memperoleh pencapaian hari ini sebagai penguasa. Sehingga pada hakikatnya dia
tidak kemudian eh, berkewenang sebagai orang yang berkewenangan paling tinggi untuk kemudian menetapkan aturan-aturan itu, melainkan di belakangnya ada orang-orang yang sangat berpengaruh, yang pasti kita bisa menyebutnya yaitu para stakeholder dari ideologi kapitalisme sekuler itu sendiri, yang kemudian sebagai penentu dari kebijakan-kebijakan yang dijalankannya dalam kekuasaannya. Maka sederhananya saja wajar jika kemudian ini kesannya meloncat, tapi sebenarnya ini realitas. Saya hanya kenapa meloncat, kalau dirunut terlalu panjang, dan saya anggap para hadirin ini memahaminya. Maka wajar saja jika kemudian Indonesia bukan semakin makmur, Indonesia bukan semakin sejahtera. Yang terjadi adalah hutang kita saja misalnya, hutang kita itu semakin besar, tidak pernah lepas dari sistem hutang ribawi itu tadi. Ya, hutang ribawi itu memang apa namanya, menjalankan aturan apa, menghidupi warga negaranya itu dengan hutang. Dan hutangnya pastilah terjebak dengan sistem ribawi, yang setiap tahunnya kerja kita hanya bayar bunganya saja. Nah, sebagai informasi bahwa di dalam buletin KAFA itu juga telah disampaikan hari ini, terhitung per akhir Maret 2026, utang kita itu sudah tembus ke angka 9.920,42 triliun. Artinya sudah hampir 10.000 triliun rupiah. Wah, nggak tahu saya itu kayak mana banyaknya nolnya itu, angka nolnya. Ada berapa dia berangka di belakang titik itu. Hampir 10.000 triliun rupiah. Nah, ini dan setiap harinya bertambah, bukan semakin berkurang. Bahkan pemerintah Indonesia sudah mengalokasikan anggaran untuk bunga cicilan. Nah, itu tadi bayar bunganya saja, itu pun nyicil gitu, bukan melunasi bunga. Jadi setiap tahun itu kita bayar bunganya saja, itu pun cicil. Nah, untuk membayarnya saja itu 599,4 triliun rupiah. Jadi itu kita bayarkan untuk bayar bunga saja dan belum lunas bunganya, apalagi hutangnya. Hutangnya sudah hampir 10.000 triliun. Nauzubillah. Nah, eh, kenapa bisa demikian? Pemerintah selalu mengaku apa namanya? Saya sedikit membahas, mengaku eh, kesulitan untuk kemudian mendapatkan sumber daya yang bisa, yang produktif, yang kemudian bisa membayar hutang kita, kecuali dengan berhutang lagi gitu, dan memungut pajak. Nah, sekarang kan apa-apa dipajakin kan begitu. Ini dikarenakan kita mengadopsi sistem ekonomi dan sistem pengelolaan sumber daya alam yang merujuk kepada sistem kapitalisme sekuler tadi, bahwa Indonesia dengan sumber daya alamnya yang sangat luas, sangat sangat kaya, kemudian diprivatisasi. Diprivatisasi oleh segelintir orang, dari mulai orang pribumi, asing, dan aseng. Nah, asengnya ada yang luar negeri, ada yang dalam negeri. Padahal di dalam Islam, ya mungkin sudah banyak memahami bahwa kekayaan alam itu tidak boleh diprivatisasi. Bahkan negara sekalipun tidak boleh menjadikan itu ajang bisnis buat keuntungan bagi negara kepada warganya, tidak boleh. Yang ada hanyalah biaya operasional yang kalaupun ada diambil keuntungan tetap untuk dikembalikan kepada warga negara. Nah, bayangkan jika sistem Islam diterapkan, kita ambil saja satu sumber daya alam kita, yaitu Freeport, yang dimana dulu gunung emas, sekarang jadi kawah-kawah, tapi masih banyak juga emas ya. Jika itu
kelola sesuai dengan syariat Islam tadi yang saya sebutkan tadi. Dalilnya itu adalah al-muslimuna syuraka'u fi thalath fil ma'i wal kala'i wan nar, kan itu. Bahwa orang-orang beriman itu atau orang-orang muslim itu berserikat pada tiga hal. Perkara padang rumput atau hutan, kemudian air, dan sumber-sumber energi. Termasuklah di dalamnya barang tambang. Nah, kalau itu dikelola sesuai dengan syariat Islam, maka jangankan hutang yang sudah pasti bisa kita lunasi, bahkan bisa kita tagih ke mereka bunga-bunga yang sudah terlalu banyak, yang menurut kajian para ahlinya, kalau tidak ada bunga, maka sebenarnya yang kita bayar itu sudah lebih dari hutang pokok kita kepada mereka. Bahkan bisa kita minta balik itu sisanya. Lalu lantas kita juga sudah bisa untuk kemudian memakmurkan rakyat. Dalam bentuk apa? Maka sangat wajar kalau sudah menerapkan aturan Islam dalam sistem tadi, dalam urusan tadi, yaitu kita akan mendapatkan fasilitas-fasilitas gratis dan terbaik dari pemerintah. Apakah itu fasilitas umum, apakah itu pendidikan, apakah itu kesehatan. Itu semua akan terfasilitasi dengan baik, dengan pelayanan terbaik, dan itu gratis. Karena bayangkan saja yang disedot dalam setahun Freeport itu ratusan bahkan ribuan ton emas. Kalau itu semua dikembalikan kepada umat, maka wajar apa yang saya sampaikan tadi itu benar-benar terjadi. Itu baru Freeport. Ada puluhan blok-blok lain yang juga milik dari umat atau warga Indonesia ini. Ada blok Tangguh, ada blok Cepu, ada blok Natuna, dan lain-lainnya. Nah, karena tidak mengelola dalam sistem sumber daya, pengelolaan sistem sumber daya yang menurut syariat Islam, maka yang terjadi adalah diprivatisasi dan kemudian kita semakin miskin. Bahkan menurut data catatan Bank Dunia, jumlah penduduk miskin Indonesia ada di urutan kedua se-Asia Tenggara. Nauzubillah, memalukan sekali. Kita negeri yang kaya, gemah ripah loh jinawi, itu peribahasanya. Berubah peribahasanya menjadi tikus mati di lumbung padi. Itulah yang terjadi di negara kita. Termiskin kedua, yang angkanya mencapai, disebutkan di situ di Buletin Kafa tadi, yaitu 57,2% dari total penduduk kita. Lebih dari setengah berarti miskin. Nah, ini kondisi dalam negeri kita. Bagaimana ternyata apa yang disebutkan oleh Bapak Presiden bahwa kita sudah on the track, sudah apa disebutkan bahkan uh, memakai kata kita berada di jalan yang bersih, yang suci. Kita berada di jalan yang diridhoi oleh Allah, tidak menyebut Allah, diridhoi oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Jangan ragu-ragu. Ya, ya saya berasumsi bahwa Prabowo adalah seorang Muslim, maka Tuhan yang dia sebutkan pasti Allah, kan begitu. Nah, kalau Tuhan yang dia sebut Allah, tapi dia tidak menjalankan kekuasaannya sesuai dengan atiullah yang disebutkan dalam Al-Quran, maka taklah kemudian dia mendapat ridha Allah. Jauhlah ridha Allah itu dari dirinya, karena dia memberlakukan itu kepada warganya, yaitu kita. Maka kita pun dalam hidup bermasyarakat dan bernegara di bawah kepemimpinannya ini, ya juga tidak mendapatkan ridha Allah. Ya juga jauh dari ridha Allah. Nah, ini yang umat harus menyadarinya. Ini untuk terkait di dalam negeri kita. Afwan ya, sebentar, sudah mulai gelap. Saya mau hidupin lampu dulu. Ya baik, kita lanjutkan. Uh, Selanjutnya kita kemudian berbicara tentang pembahasan kedua, yaitu tentang kebijakan Prabowo terkait
politik luar negeri. Yang kita pahami bersama bahwa realitasnya hari ini Indonesia di bawah kepemimpinan beliau itu merapat ke Amerika Serikat dalam aspek politik luar negerinya. Dan ini memang sangat ironi karena kalau belakangan ini kita memang benar-benar memperhatikan politik luar negeri dari pemimpin kita di Indonesia ini sangat manut kepada Presiden AS yaitu Donald Trump. Sehingga kita bahkan dicemooh gitu oleh negeri-negeri Muslim lainnya gitu, melihat sikap pemimpin kita yang begitu manutnya dengan Presiden Amerika. Nah, di sini dijelaskan juga salah satu bentuk tekanan atau pressure Amerika terhadap kita yang kita mandah begitu saja, yang kita taat begitu saja adalah pertama ada dalam ART atau Agreement of Reciprocal Trade itu atau perjanjian ekonomi timbal balik gitu, antara AS dengan RI. Nah, salah satu klausul di dalamnya, salah satu poin di dalamnya adalah bahwa Indonesia membebaskan biaya masuk 90%, mohon maaf 99% dari produk AS. Jadi mereka barangnya masuk tidak kena bea, tidak kena pajak. Bayangkan jika barang mereka masuk kemari, maka akan kalah bersaing dengan barang-barang produk lokal. Kenapa? Karena tanpa bea, tanpa pajak, maka produk-produk dari negara Amerika tersebut bisa dijual dengan harga murah di negeri kita, karena tidak ada lagi kena pajaknya. Itu satu. Kemudian yang kedua, ya kita harus paham, harus menyadari ini gitu, bahwa kualitasnya beda gitu. Pasti bagusan produk mereka barangnya daripada produk kita. Dan itu akan membuat kalah saing lagi. Kalau sebelumnya kan oke lah, barang mereka lebih bagus tapi harganya pun mahal. Sehingga kita masih lebih cinta membeli produk dalam negeri. Sementara kalau sudah seperti ini kondisinya, ya itu tadi. Harga relatif sama, kualitas barang beda, bagusan punya orang itu, ya kita wajar lah kemudian warga negara itu meninggalkan cinta produk dalam negerinya untuk kemudian membeli produk-produk dari Amerika. Sementara produk kita ke sana kena pajak. Sama orang di sana, udahlah, kualitasnya tak sebagus produk dalam negeri mereka, mahal pula lagi, kan begitu. Sehingga ya, dua-duanya tidak menguntungkan kita. Yang terjadi apa ke depannya? Pabrik pada bangkrut. Setidaknya kalaupun tidak bangkrut, mereka akan melakukan efisiensi. Efisiensi itu apa? Pengurangan tenaga kerja besar-besaran. Nah, kalau sudah itu yang terjadi, maka yang terjadi berikutnya adalah pengangguran besar-besaran. Nah, apakah itu yang disebut oleh Prabowo sudah di jalan yang suci tadi, kan gitu? Sudah benar tadi, sudah demi kesejahteraan rakyat tadi. Sementara resikonya secara analisis sangat mudah kita menyimpulkan, terjadi inflasi, terjadi kekalahan produk-produk yang unggul, kemudian akan terjadi efisiensi dalam pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan sehingga pengangguran besar-besaran terjadi. Sementara sarjana akan lahir terus produknya. Mau kemana juga mereka habis itu, yang sudah bekerja saja terkena efisiensi. Nah, ini dari dari ART tadi atau Agreement of Reciprocal Trade, salah satu poinnya. Poin lainnya yang perlu juga saya sampaikan, yang di dalam buletin cover tidak disebut, tapi penting juga saya sampaikan bahwa salah satu poin dari Agreement of Reciprocal Trade ini adalah bahwa produk-produk Amerika yang masuk ke Indonesia ini juga tidak boleh diberikan
tidak boleh diberikan sertifikasi halal. Nah, itu dia. Jadi pro Amerika terkait makanan dan minuman lah. Pokoknya terkait yang sifatnya dikonsumsi oleh manusia tidak tidak boleh diberikan sertifikasi halal. Bayangkan saja jika hal itu terjadi gitu. Secara aturan memang ini sudah disahkan, tapi memang karena gelombang protes untuk poin yang kedua ini, yaitu sertifikasi halal itu dihapus untuk produk Amerika, ini mengalami gelombang protes yang besar. Para ulama kita, baik itu di MUI maupun di luar MUI, alhamdulillah melakukan protes terhadap hal itu. Sehingga walaupun sudah disahkan, tapi ditunda dalam pelaksanaannya. Wallahu alam perjalanannya gimana. Semoga itu tidak terjadi karena akan sangat berbahaya gitu. Jika kemudian produk-produk konsumsi dari Amerika itu tidak lagi disertifikasi halal. Nah, ini kemudian juga juga akibat dari hal ini Indonesia melalui MDCP itu salah satu bagian dari agreement dengan Amerika Serikat untuk menjadikan Indonesia sekutu. Kalau udah sekutu itu kan wajib taat. Beda selama ini kan kita masih satelit gitu. Satelit itu apa yang dibuat Amerika kita ikut. Maksudnya ikut dengan kebijakan itu. Tapi kalau sudah jadi sekutu, sudah jadi pembebek, bukan hanya lagi sekedar ikut, tapi ikut berperan aktif dalam kebijakan yang dibuat oleh Amerika. Termasuklah nanti yang akan dikhawatirkan, yaitu persaingan antara Amerika Serikat dengan China untuk di kawasan Asia, kita akan diminta untuk berperan aktif oleh Amerika. Ya bukan berarti kita kemudian membela Cina, bukan. Tapi artinya yang jadi sudut pandangnya di sini adalah kita jadi anti Amerika gitu. Kasusnya saja nanti mungkin ke depan akan ikut kebijakan Amerika dalam melawan Cina. Ya, pada dasarnya memang sama saja mereka. Tapi sudut pandangnya sini bukan berpihak ke Cina, tapi memahamkan bahwa kita semakin ke depannya semakin tidak bisa berkutik terhadap apapun yang Amerika inginkan, yang dimana maksudnya Amerika ingin melibatkan kita nantinya ke depan. Nah, Masyiral muslimin rahimahullah, berikutnya juga tentang politik luar negeri ini, yang sebelumnya lagi, sebelum ART, yaitu bergabungnya Indonesia dengan BOP atau Board of Peace yang dibentuk oleh Donald Trump, yang sebenarnya sih awalnya ini ad hoc-nya PBB, tapi kemudian dicaplok oleh Donald Trump untuk dikuasainya sendiri. Nah, di dalam BOP ini sedikit saya jelaskan karena saya lihat tidak ada di penjelasannya di Buletin Kafah, bahwa BOP ini dibentuk oleh PBB yang kemudian eksekutornya atau ex officio di lapangannya itu adalah Amerika, dalam hal ini Donald Trump, adalah dalam rangka urusan perdamaian dunia. Makanya Board of Peace. Kan. Peace itu kan perdamaian. Perdamaian dunia itu mencakup dimanapun nantinya terjadi konflik bersenjata antar satu negara dengan negara lainnya. Artinya seluruhnya. Dan sebagai case awalnya atau kasus pertamanya adalah menyelesaikan konflik bersenjata antara Palestina dalam kurung Gaza atau Hamas kepada Israel. Nah, ini. Tapi kemudian ada banyak hal yang harus dipahami terkait BOP ini dalam misi pertamanya itu menyelesaikan urusan Palestina, khususnya Gaza. Yaitu pertama bahwa harus dipahami. Pertama, Amerika adalah musuh umat Islam. Menteri perangnya itu atau Menteri Pertahanan Amerika Serikat itu mengatakan waktu kejadian Iran ini ya, mengatakan Iran ini kan dikenal sebagai Syiah, gitu kan.
dan sedang diserang oleh Amerika. Dan banyak orang-orang yang non-Syiah, katakan saja Sunni, berpandangan, nah itu orang Syiah biarin aja gitu. Nah kita banyak umat Islam berpandangan seperti itu, padahal ya Syiah secara umum nggak usah kita pahami terlalu jauh dulu ya, mereka tetap saja Islam, tetap saja Muslim. Umatnya ya, bukan rejim yang berkuasa di atas negeri Iran tersebut. Nah, kita langsung membangun batas dengan Muslim di Iran hanya karena mereka Syiah. Sementara Menteri Pertahanan Amerika Serikat itu mengatakan, musuh kami itu Islam. Mau dia Sunni, mau dia Syiah, ataupun Sunni. Jadi, musuh kita yang nyata, Amerika itu nggak mandang mau kita itu Syiah, mau kita itu Sunni. Yang penting Muslim, musuh. Nah, kita yang sibuk membeda-bedakan. Nah, artinya yang ingin saya sampaikan di sini terkait BOP tadi, Board of Peace tadi, bahwa dalang sebenarnya itu dari konflik-konflik yang terjadi di negeri-negeri kaum Muslim atau penyerangan-penyerangan terhadap kaum Muslim adalah Amerika. Bahwa konflik yang terjadi antara Palestina dengan Israel atau lanjutannya sekarang Israel dengan Iran, di belakangnya itu tetap saja Amerika. Jadi ketika Board of Peace ini dibuat oleh Amerika, lantas kita percaya bahwa tujuannya benar-benar untuk kesejahteraan umat Islam di Palestina. Kan begitu. Sementara yang buat adalah otak utama, mastermind dari genosida yang terjadi di Palestina. Lantas kemudian dia yang menginisiasi membuat organisasi perdamaian untuk Palestina. Mana mungkin kita percaya? Bodoh sekali kita kalau kita percaya. Apalagi ternyata realitasnya di dalam Board of Peace itu, yang kita bergabung di dalamnya, na'udzubillah, Palestina nggak dimasukkan. Israel malah masuk. Pelaku terornya malah masuk. Dan dia punya kewenangan di dalam Board of Peace. Maksudnya Israel punya kewenangan di dalam Board of Peace untuk menentukan nasib Gaza mau jadi apa. Sementara orang Palestina, orang Hamas, orang Gaza, Hamas kan di Gaza, kan orang Gaza nggak dilibatkan untuk menentukan nasib mereka sendiri. Justru penjajahnya yang mendapatkan hak untuk menentukan nasib mereka. Terus percaya kita. Nah, kalau tadi udah percaya Amerika, ini percaya pula lagi Israel yang menentukan nasib orang Gaza, bodohnya dua kali kita. Ya memang kenyataannya kita bodohnya dua kali, karena faktanya kita gabung di BOP. Setor 17 triliun. Setor itu 17 triliun, nyicil. Wallahualam sudah berapa dicicil. Dan itu uang kita. Nah, na'udzubillah, realitasnya seperti itu. Kemudian ketika terjadi perang Iran AS perang AS Israel ke Iran, yang banyak tewas penduduk di sana, bahkan ada korban tentara kita kan yang diutus ke sana, ada 4 orang TNI yang bertugas di sana, tewas juga yang di perbatasan kan, yang di Libanon, akibat serangan Israel, karena Libanon kan dianggap sekutunya Iran, kan begitu. Walaupun ini yang kemudian menjadi latar belakang Prabowo menarik diri dari Board of Peace. Itu pun karena tekanan. Tapi kecaman nggak ada, mengecam tewasnya prajurit kita di sana nggak ada. Kita muntaber kalau istilah orang Medan, mundur tanpa berita kan gitu. Nah, lantas apakah semua kebijakan dan tindakan pemerintah Indonesia tersebut atas nama sudah berjalan di jalan yang benar? Ya jelas tidak. Karena kita sebagai umat Islam harus punya patokan yang jelas, standar yang jelas. Standarnya apa? Apapun aktivitasnya, standarnya harus ajaran Islam, termasuk politik luar negeri kita. Bahwa Amerika, laknatullah,
bahwa Yahudi Zionis laknatullah, artinya apa? Mereka musuh kita selamanya. Al-Quran sudah mengabadikan itu. Walan tarodo angkal Yahudu. Angkal Yahudu ini direpresentasikan oleh entitas Israel. Walan Nasoro. Dan ini direpresentasikan sebagai Amerika Serikat. Hatta tattabi amillatahum. Sampai kemudian kita mengikuti agama mereka. Mengikuti milah mereka. Nah, hari ini bukankah bergabung dalam BOP itu adalah kenyataan kita sudah ikut milah mereka. Hari ini kita bergabung dengan apa namanya tadi, agreement of reciprocal trade itu yang di dalamnya menghapus sertifikasi halal. Bukankah itu memang yang dikhawatirkan dalam soal Al-Baqarah tadi? Kita akan mengikuti milah mereka. Ya kita nggak mau pasti. Maka kita harus bijak dalam urusan kepemimpinan anak umat Islam. Jangan sampai kepemimpinan yang memimpin atas umat Islam itu ternyata adalah ante-ante dari Yahudi dan Nasoro tadi. Yang mereka lah kemudian menggiring kita untuk ikut milah mereka. Nah, begitu seharusnya cara umat Islam membangun mindset berpikirnya dalam bersikap. Maka dari itu, standar kita, sudah saya sampaikan tadi, adalah kebenaran Islam. Allah telah menegaskan di sini dalam surat At-Taubah 31, ittakhadhu ihbarahum wa ruhbanahum irbaban min dunillah. Mereka menjadikan para rahib dan para pendeta mereka sebagai Tuhan-Tuhan mereka. Maksudnya kita gitu. Menjadikan mereka sebagai Tuhan-Tuhan saya Allah. Banyak lagi dalil-dalilnya di sini dijelaskan juga. Wahai orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Wadhuru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Dan tinggalkanlah sisa-sisa riba yang belum dipungut jika kalian adalah kaum mukmin. Fa illam taf'alu, mohon maaf ya, jika kalian tidak meninggalkan sisa-sisa riba tersebut, maka ketahui Allah dan Rasulnya akan memerangi kalian. Biharbi minallahi wa rasuli. Ini yang pertama, bahwa disebutkan ini sebagai kesimpulan dari apa kita ini, dari Buletin Kafah ini, bahwa Islam adalah standar kebenaran bagi kita. Tidak ada pilihan lain bagi kita untuk kemudian membangun opsi di luar dari itu. Kemudian yang kedua, bahwa tanda seorang hamba Allah berada dalam kebenaran dan tanda bahwa ia mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala adalah dengan menerima dan mengikuti semua aturannya. Penguasa dikatakan berada dalam kebenaran adalah saat dia menerapkan dan memberlakukan hanya syariah Islam saja dalam aturan bernegara. Di sini dijelaskan peringatan Allah terhadap mereka-mereka yang tidak menerapkan aturan Allah secara menyeluruh, baik itu individu, baik itu penguasa. Disebutkan dalam Al-Maidah ayat 44, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. 45, wa man lam yahkum anzalallah faulaika humuz zalimun. Dan 47, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasikun. Jadi orang-orang yang tidak berhukum pada hukum Allah secara kafah, yaitu kafir, zalim, fasik, dan semua itu neraka tempatnya. Dan di sini juga ditegaskan dalam surat An-Nisa, wala yaj'alullah lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Allah sekali-sekali tidak akan pernah memberikan jalan kepada kaum kafir untuk mengalahkan kaum mukmin. Ya, artinya Allah tidak pernah memberikan jalan itu. Lantas kenapa pula kita yang memberikannya? Bukankah ini bentuk pembangkangan terhadap Allah Subhanahu wa taala? Kemudian terakhir di sini sebutkan, yaitu
surat Al-Maidah ayat 50 ya, afa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Apakah hukum jahiliyah yaitu hukum-hukum produk manusia yang dibuat dalam rangka mengatur urusan manusia untuk menyelisihi aturan yang sudah ditetapkan Allah. Itulah hukum jahiliyah. Jadi Allah mengatakan, apakah hukum jahiliyah yang kalian kendaki, yang mereka hendaki? Waman asrul millahi hukman liqaumin yuqinun. Hukum manakah, hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang meyakini agamanya? Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan, tidak ada pula hostnya ini ya. Ya sudah, kalau tidak ada hostnya, saya langsung saja ke sesi tanya jawab jika ada yang ingin bertanya. Bang Pri, ada yang nanya di online, di apa, Di room chat nggak ada, Start. Kosong. Kalau nggak ada bisa ditutup aja, Start. Kalau udah waktunya udah jam 6 ya, juga. baik, alhamdulillah, bedah buletin kafah edisi 443 hari ini yang mengangkat tema apa tadi temanya? Mengangkat tema jalan kebenaran itu hanyalah Islam. Edisi 443, 28 Zulqa'dah 1447 Hijriah bertepatan dengan tanggal 15 Mei 2026 Miladiah. Alhamdulillah sudah kita selesaikan. Semoga ini menjadi mafhum bagi kita bersama, dan dari mafhum ini melahirkan atau bahkan meningkatkan keistiqomahan kita kepada Allah dan Rasul-Nya, dan juga melahirkan atau meningkatkan syuja'ah kita, keberanian kita dalam menyiarkan dakwah ini di tengah-tengah umat. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Jika ada kesalahan dalam penyampaian, itu pasti datangnya dari saya selaku hamba Allah yang tak luput dari kesalahan. Dan jika ada kebenaran yang saya sampaikan, pastilah itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun saya adalah sebagai penyampai dari kebenaran itu sendiri, datang dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja. Saya tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.